Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada subuh kali ini, di tempat yang mulia ini, kita semua dapat dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala telah melunakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, setiap langkahnya akan menghapuskan dosa kita, dan setiap langkahnya pula akan menambahkan pahala kita nanti di akhirat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada pihak pengurus yang diberikan kesempatan yang kedua kali semenjak kajian subuh ini dimulai lagi di Masjid Baitul Ma'mur, karena apa yang ingin saya sampaikan memang harus segera saya sampaikan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak terinfeksi virus COVID-19, dan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak ada yang meninggal karena COVID-19. Dulu sempat tercatat Vietnam sebagai satu-satunya negara yang tidak ada yang meninggal. Tetapi ketika Vietnam kemudian mengambil kebijakan membuka negaranya untuk wisatawan mancanegara, langsung jebol. Ketika ada seorang wisatawan dari Amerika Serikat berwisata ke Vietnam, dan akhirnya langsung menulari 200 orang, dan akhirnya tercatat 4 orang meninggal karena COVID. Jadi Vietnam yang diakui awalnya satu-satunya negara yang tidak ada yang meninggal karena COVID, akhirnya pun juga jebol. Negara-negara yang pada awalnya pun bisa menanggulangi, saat ini pun akhirnya kembali menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh Korea Selatan sampai akhirnya menunda kalau yang suka nonton film Korea itu, semua produksi film Koreanya tertunda karena saat ini Korea pun mengalami lonjakan kenaikan pasien COVID. Nah, mohon bersabar nih, ada ketidakcocokan mungkin biasanya dari kabelnya ya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa saat ini pada hari ini sudah 62 di Bali ini yang meninggal karena COVID sampai hari ini. Dan wallahu alam sampai berapa nambahnya saya tidak tahu, dan kita juga tidak tahu kapan Allah akan mengangkat pandemi ini. Mungkin bukti realnya ya, kalau kan tidak apa lagi saya harus menggunakan ada ya, 62 yang tercatat meninggal, tetapi saya berani pastikan jumlah itu sebenarnya lebih. Saya dan tim, kalau saya pribadi, saat ini saya menghitung sudah kurang lebih sekitar 23 atau 24 jenazah muslim yang saya makamkan di kampung Jawa karena meninggal karena COVID. Sekitar 23 atau 24 jenazah. Dan saya harus menyampaikan berita yang tidak menyenangkan bagi jamaah sekalian, dikarenakan Kampung Jawa
sudah begitu banyak menampung jenazah COVID yang pemakamannya menggunakan peti mati, maka sudah mulai timbul keluhan dari pihak pengurus pemakaman Kampung Jawa untuk meminta kepada kami seandainya pemakaman dilakukan di tempat yang lain. Sebenarnya ini bukan tugas relawan untuk berpikir dimakamkan di mana, tapi harusnya ada sebuah lembaga yang memikirkan masalah pemakaman. Tetapi karena keluhan itu disampaikan kepada kami, maka akhirnya kami secara pribadi menghubungi beberapa pihak pemakaman. Yang pertama kami hubungi adalah pihak pemakaman Pulau Serangan, karena ternyata di sana juga ada pemakaman yang cukup luas juga. Hanya ternyata jawabannya, pemakaman yang begitu luas di Pulau Serangan itu ternyata terkendala jika kita harus memakamkan, terutama orang di luar Pulau Serangan, kita memakamkan di makam Muslim Pulau Serangan, terkendala ketika membawanya ke sana harus melewati Pura Sakenan, sehingga dikhawatirkan maka kita selanjutnya akan dimintai biaya untuk melakukan mecarum. Nah, ini jelas menyalahi syariat. Jadi Serangan sangat tidak mungkin bagi warga Muslim di luar Pulau Serangan untuk dimakamkan di sana, kecuali pemerintah daerah memberikan izin bagi warga Muslim di luar Pulau Serangan diperbolehkan memakamkan jenazah di makam Pulau Serangan. Tapi ini prosesnya akan lama, sementara kita tidak tahu malaikat maut kapan akan menjemput kita. Kami sudah mencobanya, tetapi Serangan rasanya sulit untuk bagi kita bisa dimakamkan di sana, karena biasanya Pulau Serangan hanya untuk warga Muslim Pulau Serangan saja. Selama ini kami memakamkan di Kampung Jawa. Tadi malam kami menghadiri rapat di Yayasan Al-Muqarrabin. Selama ini memang kami belum pernah memakamkan jenazah COVID di pemakaman Al-Muqarrabin. Alhamdulillah tadi malam saya mendapatkan kepastian, ya karena Kampung Jawa sudah ada keluhan semacam itu, ya kami hanya menerima. Tapi dengan catatan, jika nanti sudah mulai musim hujan, nah ini timbul masalah. Karena Al-Muqarrabin ketika musim hujan biasanya kita gali keluar air, dan itu tidak diperbolehkan untuk makam COVID. Kemudian jalan terakhir, kemungkinan besar jika ada di antara keluarga kita yang meninggal karena COVID-19, ini memang tidak menyenangkan, maka akan dimakamkan di makam Yeh Sumbul. Ini memang terjadi perdebatan, karena kalau dimakamkan di Yeh Sumbul tentu jaraknya sangat jauh, dan bagi pihak keluarga tentu akan merasa keberatan karena harus jauh untuk berziarah. Tapi apa boleh buat, secara kontur memang yang paling bagus ya Sumbul. Tetapi karena jauh, dan baru tahun 2021 tol Gilimanuk Denpasar itu baru mulai akan dibangun. Kalau sudah ada tol ya mungkin akan lebih cepat, dan itu terpaksa menjadi sebuah alternatif jika dari jamaah sekalian anggota keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Tapi untuk itu kami harus berpikir bagaimana kelanjutan kami, khususnya relawan yang harus mengantar jenazah ke Yeh Sumbul karena keterbatasan alat transportasi kami. Kalau masalah APD, insya Allah
kami dapat bantuan dari BPBD. Tetapi masalah transportasi kami ada keterbatasan bagi kami tentang alat transportasi. Oleh sebab itu, bagi jamaah sekalian yang ingin bersedekah sekedar meminjamkan pada saat kami memakamkan untuk mengantar jenazah bagi relawan ke Yasumbul. Jadi jamaah sekalian, itu berita yang harus saya sampaikan pertama. Bersiaplah untuk kondisi ya, insya Allah untuk saat ini mungkin kalau dalam sehari ada 2 jenazah muslim, karena kami pernah dalam sehari kami memakamkan jenazah sampai 3 muslim semua, 2 di Kampung Jawa, 1 di Waturenggong. Dan Waturenggong itu sebenarnya sudah sangat penuh, sangat penuh. Nah, sehingga kemungkinan jika ada peristiwa sehari 2 yang meninggal, maka mungkin berbagi, 1 di makam Kampung Jawa, 1 di makam Al-Muqarrabin. Tetapi Al-Muqarrabin juga menetapkan yang lebih utama kami utamakan adalah yang menjadi anggota. Kemudian baru Kampung Jawa lagi. Jadi Kampung Jawa sebenarnya memang sudah ada perluasan jamaah sekalian. Sudah berhasil membebaskan tanah untuk perluasan makam itu kurang lebih 12 are. Tetapi untuk menuju akses perluasan tanah tersebut, mohon maaf saya sampaikan, terkendala ada 2 rumah kontrakan yang baru selesai tahun 2021. Jadi sekarang kondisinya benar-benar memaksimalkan apa yang ada. Dan kadang saya juga ketika menggali sudah terkena kain kafan makam sebelahnya atau makam di bawahnya. Tapi ya tukang galinya asik-asik saja, Masya Allah sampai begini ya. Jadi kadang kita bisa lihat tidak ada kain kafannya, bahkan tengkoraknya pun kelihatan. Itu di Kampung Jawa. Meskipun sudah dapat 12 arah, tapi kita harus bersabar sampai tahun 2021 untuk bisa mendapatkan kita dimakamkan di Kampung Jawa di perluasan itu. Tapi itu pun juga masih perlu disiapkan lagi, misalkan diuruk, karena itu tanahnya sudah hampir mendekati sungai. Perlu diuruk, perlu ada jalan, dan masih banyak lagi yang harus dipersiapkan. Nah, jamaah sekalian, saya akan putarkan ini sebuah video. Ya, ini jadi jenazah COVID itu tidak dimandikan. Apalagi di tempat Ustaz. Jalan lagi. Jadi ini di Malaysia, itulah APD yang digunakan untuk orang yang memandikan atau akan memandikan dan melaksanakan jenazah COVID-nya. Udah sekali. Kalau bertanya Pak kemarin, mau dia langsung alhamdulillah. Dan ini hanya boleh kalau peraturan protokol kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas dari rumah sakit. Nah, ini sebentar saya potong sebentar, ini menarik sekali. Jadi tidak dimandikan, tapi setelah ditutup oleh kain kafan dan body bag baru ditayamumkan. Nah, ada sebuah pengalaman kami ketika kami menangani pemakaman jenazah COVID. Saya sih belum budi. Rumah sakit di kamar jenazahnya tidak ada satupun pegawai muslim. Nah, ini menimbulkan sering terjadi permasalahan. Kasus pertama yang terjadi karena yang menangani tidak ada yang muslim, sampai di pemakaman jenazah dilempar. Jadi di liang lahatnya itu dilempar.
maka ribut, ramai. Pemakaman Kampung Jawa dengan pihak Rumah Sakit Tuangaya. Sekarang 7 sekian. Hampir-hampir Rumah Sakit Tuangaya itu diserang. Tapi siapa yang salah? Ya orang tidak ada yang Muslim kok di kamar jenazah rumah sakit. Dan mereka memang tidak tahu. Mereka semua bagi umat jenazah itu kotoran. Bagi kita umat Islam, jenazah itu tetap makhluk Allah yang harus mendapatkan penghormatan, meskipun itu penghormatan yang terakhir. Makanya terjadi keributan. Dan kami datang, kemudian kami menawarkan bantuan. Untuk selanjutnya pemakaman biarlah kami umat Islam yang menangani. Rumah sakit cukup membawa sampai makam. Untuk prosesi pemakamannya biarlah kami yang mengerjakan. Sehingga masalah itu menjadi berakhir. Tapi kemudian timbul lagi masalah karena tidak ada yang Muslim. Nah, proses mentayamumnya ini kami sudah berhubungan kontak dengan warga Muslim Rumah Sakit Tuangaya. Tetapi karena kejadian awal sehingga dan itu tersebar di surat kabar sehingga masyarakat menjadi tidak begitu percaya dengan pelayanan rumah sakit. Akhirnya masyarakat ingin mereka sendiri yang akan atau keluarga yang akan mentayamumkan. Tapi ternyata sebuah fakta menunjukkan ketika akhirnya rumah sakit memberikan kepada pihak keluarga, baik ini orang bingung tayamum itu apa, sampai mengucapkan kata-kata tayamum aja mereka juga agak terputus-putus ya, karena memang nggak tahu. Baik, kalau Bapak ingin mentayamumkan jenazah, ini baju APD-nya silahkan Bapak pakai. Tapi apa yang terjadi? Saling lempar. Pihak keluarga ini senang, kamu bisa tayamum nggak? Nah, ini memprihatinkan. Rupanya banyak umat Islam sendiri yang tidak bisa tayamum. Beredar juga sebuah video Satgas pakai baju APD lengkap, sholat jenazah pakai ruko. Nah, ini memprihatinkan. Umat Islam tayamum nggak bisa, sholat jenazah pakai ruko. Ini saya sampaikan benar-benar. Padahal jelas tayamum itu lebih simpel. Nah, di dalam video ini sang ustadz yang juga sekaligus yang merawat jenazah ini, beliau menggunakan madhab Imam Syafi'i. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan karena memang ada dua yang berbeda. Madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah itu 2 kali ketukan. 1 ya ke wajah, 2 pergelangan tangan sampai siku. Tetapi kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik itu cukup 1 kali ketukan langsung ke wajah dan cukup di pergelangan tangan, tidak sampai siku. Nah, ini perbedaan ya. Ini kalau di video ini nanti silahkan jamaah sekalian bisa nilai. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu 2 kali. Yang pertama untuk wajah, yang kedua dari mulai jari-jari sampai ke siku, dan cukup dilakukan sekali, tidak 3 kali tayamum itu jamaah sekalian. Ini banyak sekali umat Islam tidak tahu tayamum. Tapi kalau menggunakan madhab Imam Ahmad dan Imam Malik 1 kali ya, terus ada yang ditiup ya, kemudian langsung wajah dan langsung cukup aja pergelangan tangan. Nah, itu pun aja nggak banyak yang nggak tahu rupanya umat Islam. Sehingga saling lempar-lemparan, sudah dikasih 2 hazmat, 2 baju hazmat, masih minta lagi karena ragu-ragu. Padahal baju hazmat itu sangat mahal dan itu sekali pakai. Harganya bisa sampai 100-an. Kalau beli di sebuah toko alat kesehatan di Jalan Pulau Butot namanya Rusdi Medika, 1 paket baju hazmat itu sampai 325.000 dan itu sekali pakai. Kalau intinya ini kita kayaknya satu nggak boleh sakit. Nah, ini lihat yang diusap adalah pertama wajah, kemudian dia menepuk lagi
ini berarti dari siku sampai ke pergelangan, sampai ke jari-jari. Jadi beliau ini berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Tetapi sebenarnya kalau dalilnya bukan tanah ya, tapi debu. Ya, kalau debu selalu ada di mana-mana gitu. Maka jangan terlalu terpaku harus cari tanah gitu. Debu sebenarnya. Nah, berikutnya ini menarik. Peti matinya berbeda dengan peti mati yang biasa digunakan untuk memakamkan. Lihat peti matinya, sehingga ketika jenazah dimasukkan dalam peti mati sudah dalam posisi miring. Sementara peti mati yang beredar itu tidak seperti di video ini. Nah, ini disemprot desinfektan. Di sana ya? Peti mati yang banyak beredar di tempat kita itu jenazah tidak bisa dalam kondisi miring, tapi kondisi telentang biasa. Sayangnya tidak ada umat Islam yang kemudian jualan peti mati ya. Memang karena kita biasa memakamkan tidak pakai peti mati ya. Tapi dalam kondisi COVID ini seharusnya ada umat Islam yang kemudian menyiapkan peti mati dengan ukuran atau dimensi seperti dalam video ini, sehingga jenazah ketika dimasukkan sudah dalam posisi miring. Nah, beredar kemudian di medsos jenazah seorang ibu yang kemudian tersingkap ya, ternyata masih pakai daster kan gitu. Karena memang jenazah COVID tidak mungkin dimandikan dan dimakamkan memang dalam keadaan baju yang dia pakai terakhir itu tetap dipakai, tidak dibuka. Karena itu akan sangat berbahaya bagi yang memandikan. Jenazah hanya disemprot desinfektan. Ini ada lem ya. Di Malaysia lebih memilih pakai lem ya. Ini semua baju sekali pakai karena jelas sudah terinfeksi ya, terinfeksi kuman dan virus, jadi tidak boleh dipakai lagi. Kembali disemprot. Dan disalatkan saat itu juga. Ya, memang seharusnya yang menjadi imam atau deretan paling soft terdepan itu adalah yang mengenakan baju hazmat. Tapi saya harus sampaikan kadang ada juga saudara-saudara kita yang nekat, yang jadi imamnya nggak pakai hazmat ya. Itu kita sempat berdebat lama ya. Tapi kalau kita berdebat di hadapan orang banyak, nanti jenazahnya nggak dimakam-makamkan. Nah, kita ngalah, akhirnya relawan ngalah. Ya silakanlah Bapak kalau mau jadi imam. Itu sama sekali tanpa baju hazmat, cuman masker aja. Ya saya tidak tahu apakah yang bersangkutan itu kemudian dites, swab tes atau rapid. Ya, mudah-mudahan kalau di rapid atau swab hasilnya negatif, mudah-mudahan. Tapi pada saat itu terjadi perdebatan di antara kami, dan kami yang diusir. Kami diusir, enggak usah, saya saja yang jadi imam tanpa baju hazmat. Ini banyak. Bahkan yang terakhir, jamaah sekalian, ketika kita akan memakamkan, keluarga ngotot minta peti mati. Jadi kalau jenazah COVID itu kalau sudah masuk peti mati ditutup, maka peti mati tidak boleh dibuka lagi. Itu protokolnya demikian. Tetapi kemarin ada kejadian, keluarga ngotot minta dibuka peti matinya karena lupa melepas tali pocong. Sudah kami jelaskan, tapi ngotot. Dan keluarga begitu yakin bahwa jenazah
orang tuanya ini meninggal bukan karena COVID. Padahal rumah sakit sudah melakukan swab test tapi belum keluar hasilnya. Jadi jamaah sekalian, kalau ada kejadian semacam ini maka protokolnya itu tetap, baik yang diduga maupun yang sudah pasti COVID, itu penata laksanaannya tetap menggunakan protokol COVID. Sebab ini kejadian. Jadi keluarga merasa orang bapak saya itu sebelum masuk rumah sakit itu cuma pusing-pusing saja, kok tahu-tahu COVID. Ya itu menurut Anda. Tapi dokter punya diagnosa lain. Sebelum meninggal sempat di swab tes, tapi hasil swab tes belum keluar. Karena keluarga ngotot yakin bukan COVID. Nah akhirnya dibukalah peti mati, dan kemarin saya ditelepon pihak rumah sakit, Pak Ustadz, itu hasil swab tes jenazah yang kemarin peti matinya dibuka positif. Kalau sudah gini maka akan terinfeksi. Nah jadi kalau sudah ditutup di peti mati maka tidak boleh dibuka. Ya, setiap saat disemprot desinfektan ya, ini sangat sempurna sekali apa yang dilakukan di Malaysia ya. Termasuk ambulannya pun juga disemprot desinfektan. Nah, jamaah sekalian, memang bagi jenazah COVID untuk pengantaran ambulan itu biaya pengantaran ambulan ditanggung pemerintah. Jadi keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya. Tetapi pihak rumah sakit mempersilahkan jika ingin menggunakan ambulan lain selain ambulan rumah sakit. Nah, saya pernah mencari jamaah sekalian ambulan selain ambulan rumah sakit yang berani mengantar jenazah COVID. Ada memang, tapi ternyata baru tahu kalau dia mengantar jenazah COVID itu setelah sampai kuburan. Karena di awalnya keluarga nggak memberitahu bahwa jenazah ini meninggal karena COVID. Jadi beraninya terpaksa. Sudah terlanjur di makam, baru supir ambulannya dikasih tahu ini meninggalnya COVID. Nah, kaget kan. Jadi saya sampaikan, belum ada ambulan masjid manapun di Kota Denpasar yang berani mengantar jenazah COVID ke makam. Padahal sebenarnya insya Allah aman. Yang penting setelah dipakai atau sebelum dipakai disemprot desinfektan. Supirnya juga harus berani. Insya Allah berani. Nanti kami beri baju APD. Maka saya tawarkan kalau kemudian kami kesulitan ambulan, ya mohonlah masjid-masjid yang punya ambulan bisa membantu kami gitu, untuk mengantar jenazah ini ke makam. Insya Allah nanti APD kita beri, dan setelah selesai ambulan kita semprot desinfektan. Nah ini setelah selesai pun petugas pun juga disemprot desinfektan ya. Nah setelah itu semua yang dipakai harus dibuang. Kalau perlu dibakar saat itu juga. Tidak boleh sampai dipergunakan lagi. Tempat untuk melakukan proses pemandian lagi itu juga disemprot desinfektan. Ya ini pengantarannya. Jadi supir ambulan pun juga harus pakai baju hazmat. Nggak boleh polos-polosan cuman berbekal masker. Nah ini ketika di pemakaman.
Jamaah sekalian, memakai baju hazmat tuh sangat tidak nyaman, panasnya luar biasa. Maka bisa dibayangkan jika ada seorang dokter yang harus mengenakan baju hazmat dari pagi sampai sore. Bahkan banyak dari para tenaga medis itu sampai pakai pampers. Kenapa? Sebab sekali dia buka baju hazmat, maka dia harus ganti lagi baju baru, karena baju hazmat itu hanya sekali pakai. Maka agar tidak berganti-ganti terus, maka sekali pakai pampers. Kalau perlu ya kencing di situ. Bahkan banyak para tenaga medis ya sebelum memakai ini berwudu dulu, jadi sholatnya nggak perlu sampai melepas baju hazmat. Jadi pentingnya pas ya, tadi. Menurut saya ini tanahnya berarti cukup kering ya. Itu pas sekali kan. Ya, semacam itu sama sekalian. Nah, Tapi yang di desa rata-rata lebih. sampai kapan ini akan berakhir? Mungkin sampai kita semua yang ada di sini mayoritas sudah divaksin, itu paling tidak. Saat ini Indonesia sedang bekerja sama dengan dua negara. Yang pertama Cina, yang kedua Uni Emirat Arab, untuk bekerja sama di dalam membuat vaksin. Yang pertama dari Cina itu adalah kerjasama antara PT Bio Farma dengan Bio Farma Cina. melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama teknologi dan Yaitu vaksin Bio dengan Farma dengan mitranya Sinovac. Sinovac di Tiongkok. MOU kedua negara dalam rangka memperkuat kerjasama vaksin serta pengembangan ekonomi lainnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan penandatanganan kerjasama vaksin antara Bio Farma dan Sinovac di Hainan, Tiongkok. Penandatanganan kesepakatan kerjasama dilakukan oleh Dirut PT Bio Farma Persero. Jamaah sekalian, mohon berhusnuzon dulu ya. Saya tahu ada banyak di kalangan kita yang menolak vaksin, kemudian meragukan kehalalannya. Ini dalam rangka proses alih teknologi, dan PT Bio Farma itu adalah BUMN milik pemerintah yang 95% pegawainya muslim. Maka insya Allah mereka akan memperhatikan masalah kehalalan ini. Panasti Basir dan General Manager of Sinovac Gao Qiang. Menlu mengatakan di bawah MOU tersebut, Sinovac berkomitmen untuk memberikan vaksin curah ke Indonesia serta transfer teknologi. Nah, sekarang perkembangan terakhir dari vaksin dari Sinovac ini sudah dilakukan uji terakhir tahap 3, disuntikkan kepada para relawan di Bandung, dan salah satu yang menjadi relawan adalah Gubernur Jawa Barat sendiri, Kapolda Jawa Barat juga menjadi relawan untuk penyuntikan vaksin. Nanti seminggu lagi akan disuntikan yang kedua sebagai kontrol. Tolong dicatat jamaah sekalian, vaksin COVID-19 tidak seperti vaksin-vaksin lainnya. Informasi terakhir bahwa vaksin COVID-19 ini hanya berlaku 6-2 tahun. Tidak seperti vaksin lainnya yang bisa dilakukan sekali seumur hidup. Vaksin COVID ini 6-2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun. Teknologi untuk pengembangan vaksin virus corona. Selain itu, kunjungan Menlu dan Menteri BUMN ke Tiongkok. Kemudian kerjasama berikutnya, Indonesia bekerjasama dengan pemerintahan Uni Emirat Arab. Ada yang di bawah kan? Guys, okay, I'm going to show you something that will change the world. This is what everybody is talking about. This may be the COVID-19 vaccine. Yes, the vaccine. This is as exciting as it sounds. Right now, the world is racing. There are more than 150 COVID vaccines in development.
from China to the UK to the US. Everyone is trying to find the cure for COVID. Some are failing at it, but others are succeeding. Like this vaccine from China. It passed phase 1 and it passed phase 2, which means so far everyone that took it is safe from COVID. And now it's in the final phase, phase 3. Here at a center in Abu Dhabi, they are already doing vaccine trials. 15,000 volunteers like these guys are taking this vaccine in the Emirates right now. If the vaccine works on them, then it passes phase 3 and it's ready for the whole world. But for now, this is tested on different nationalities to make sure it's good for everyone. And when they succeed, we will have a fix for COVID. Bye. Ya, jadi Indonesia juga sudah bekerjasama dengan Uni Emirat Arab untuk membuat vaksin ini. Jadi ada 2 vaksin yang nanti akan diproduksi di Indonesia. Sama sekalian, saya secara pribadi tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konspirasi ya. Jadi saya lebih fokus saja kepada fakta real bahwa banyak jenazah yang saya tangani ini menunjukkan bahwa yang meninggal itu banyak. Saya setiap kali di Rumah Sakit Sanglah mengantar jenazah, saya minta pada relawan, tolong dihitung peti mati yang ada saat ini di kamar jenazah. Setelah keluar, teman-teman relawan mengatakan ada 17 Ustaz, 17 peti mati saat itu. Dan kemudian saya membaca data, kalau 17 seharusnya datanya nggak segini yang meninggal. Saya tidak tahu kenapa kemudian datanya menjadi dibuat sedikit. Ada pertimbangan apa saya tidak tahu, tapi itu menjadi sebuah pertanyaan ya. Jadi saya di masjid ini saya katakan data yang meninggal itu sebenarnya lebih 62 hari ini kemarin mohon maaf, itu sebenarnya lebih. Dan itu saya bisa lihat sendiri. Kami mengeluarkan 2 jenazah. Setelah 2 jenazah ini keluar, kami makamkan, tidak berapa lama masuk 3 jenazah. 3 jenazah keluar, tidak berapa lama lagi masuk 4 jenazah. Jadi selalu penuh. Di kamar jenazah Rumah Sakit Sanglah itu selalu penuh dengan jenazah COVID. Dan memang hari ini terjadi lonjakan. Setelah sempat Bali ini persentasenya hampir 88% yang sembuh, tapi sekarang kembali 86%. Peningkatan terjadi di Kabupaten Buleleng, Klungkung, dan bahkan Jemberane yang sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Sekarang pun juga terjadi kenaikan. Sementara Kota Denpasar setiap hari tetap ada yang terinfeksi, tetapi secara keseluruhan Kota Denpasar cenderung stabil. Tidak sampai 0, ada saja kalau Denpasar rata-rata 10 setiap hari yang terinfeksi. Tapi yang pelonjakan sekarang tertinggi ada di Kabupaten Buleleng, Klungkung, dan sedikit di Jemberane. Finally, when this works, we all gonna go back to normal very soon. These people are one of the first in the world and they are doing a selfless act. They are volunteering their time and their body in the name of humanity. So this is a vaccine that is developed in China that is good enough not to give you the disease, but to elicit an immunity response in you that makes you immune to the COVID-19. Nah, sampai hari ini negara yang telah mengklaim menyelesaikan vaksin itu Rusia. Sehingga beredar video ya, beberapa perawat dan dokter bergembira karena sudah divaksin sampai melepas masker. Itu di Rusia. Namun para ilmuwan menilai vaksin buatan Rusia ini tidak melalui tahapan yang ditetapkan oleh WHO. Dan kita bicara sekarang tentang tahapan. Ya mungkin pesannya sama mantap. Yang berbagai senjata. Jadi yang mana nih?
orang-orang dari sana masih ada ya. Udah. Mana? Itu golongan kan? Nah, ini tahapan dari pengembangan vaksin. Yang pertama ada yang disebut dengan uji praklinik. Uji praklinik itu pertama diuji coba dulu di tikus, atau orang Jawa menyebutnya mencit, tikus putih. Baru kemudian setelah itu berhasil dengan keberhasilan di atas 50%, bahkan sampai dituntut 90% harus berhasil, maka meningkat ke musang. Setelah musang berhasil baru meningkat ke kera. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau kita kemarin melihat adik-adik kita berhasil menguji cobakan bajakah itu di mencit, itu jangan terlalu kemudian dibesar-besarkan, itu baru tahapan yang paling awal. Jadi uji coba praklinis bajakah untuk penyakit, untuk obat sakit kanker. Nah itu padahal baru diuji coba di mencit, dan itu masih uji praklinik. Kemudian masuk uji klinik itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Nah yang di Uni Emirat Arab itu sudah masuk fase 3. Yang dilakukan di Bandung pun juga sudah masuk fase 3. Maka kita jangan dulu senang melihat adik-adik kita itu menguji cobakan baru di tikus, tapi sudah media langsung membesar-besarkan. Nah, yang menjadi kendala di dalam uji praklinik itu ketika diuji cobakan pada kera. Karena para penyayang binatang mengkritik, memprotes. Nah, sehingga ini saya belum tahu solusinya pengganti kera ini apa. Nah, sekarang vaksin rata-rata sudah pada di fase 3. Nah, apa yang dilakukan vaksin oleh Rusia itu ada tahapan yang dilewati. Ilmuwan menilai terlalu cepat vaksin dari Rusia itu, dan mengatakan Rusia hanya berpikir masalah market saja. Karena sudah ada 20 negara yang ingin membeli vaksin Rusia. Nah, itu kan sebuah pasar yang sangat besar. Makanya mereka dinilai terlalu cepat membuat vaksin. Ini tahapannya teman sekalian. Nah, saya ingin juga mencoba yang ini. Nah, ini kan tidak benar bahwa alkohol itu atau arak itu bisa membunuh corona. Ya, justru itu akan merusak hati. Dan arak Bali itu juga kandungan gulanya sangat besar. Hati-hatinya bisa kena, diabetesnya juga bisa naik. Jadi tidak benar. Dan ternyata di Iran sendiri ada informasi yang salah tentang masalah alkohol ini. Ada 300 orang positif COVID meninggal karena salah informasi, mereka minum alkohol. Mati 300 orang itu ya. Di Iran. Karena ternyata yang mereka minum itu sebenarnya bukan alkohol yang mereka minum adalah metanol, itu racun. Kalau arak ini etanol. Nah, yang di Iran itu diminum metanol, itu alkohol murni. 300 orang mati, dan 300 orang itu memang terkena COVID, kemudian minum metanol, ya mati. Jadi ini bukan solusi. Alkohol bukan solusi. Nah, itu jamaah sekalian, kita masih bersabar sampai benar-benar kemudian vaksin itu benar-benar bisa kita pakai. Dan saya mohon maaf, bukan saya berarti, saya paham banyak di antara jamaah yang sangat lebih menggemari herbal. Tapi sampai hari ini belum ada sebuah artikel pun yang terbukti melalui uji klinis ya, terbukti melalui uji klinis obat herbal yang menjadi penyembuh COVID-19. Kalau obat herbal untuk menjaga imunitas, iya. Tetapi obat herbal yang digunakan untuk menyembuhkan COVID-19 sampai hari ini belum ada. Yang sedang dikembangkan 2.
satu dari LIPI yang sudah memasuki tahap akhir, dan kedua dari Universitas Erlangga. Tapi kalangan dokter masih menilai itu tidak dikategorikan obat ya, tetapi adalah herbal. Nah, ini terbuka peluang bagi jamaah sekalian atau institusi yang ingin menggeluti herbal sebagai obat COVID. Saya ingin menutup pada kesempatan subuh kali ini karena saya merasa perlu untuk menyampaikan ini karena banyak sekali umat Islam mengabaikan masalah ini. Ketika saya memakamkan jenazah, seringkali umat Islam mengabaikan masalah ini, yaitu peraturan bersama Menteri Dalam Negeri nggak muncul. Muncul. Oke. Nah, tentang pelaporan kematian. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Jadi harus dilaporkan ke pihak catatan sipil. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat 1 harus melampirkan persyaratan surat pengantar dari RT RW, KK. Ini yang ketiga yang ingin saya bahas. Surat keterangan kematian dari dokter. Dalam hal tidak ada dokter maka bisa surat keterangan dari perawat atau bidan. Jadi jika ada keluarga yang meninggal di rumah, mohon lapor ke dokter terdekat, lapor ke puskesmas terdekat. Karena ini penting untuk mendapatkan surat keterangan kematian, dan di antara kita mayoritas kita tidak banyak yang mau ngurus. Dampaknya, nah ini surat keterangan kematian adalah surat yang dibuat oleh dokter. Kalau di daerah terpencil maka bisa dibuat oleh perawat atau bidan. Untuk apa? Nah ini, satu untuk kepentingan pemakaman jenazah, karena sering minta surat keterangan kematian, kepentingan pengurusan asuransi, penutupan rekening bank, pengurusan warisan, pengurusan pensiunan janda atau duda, persyaratan menikah lagi, pengurusan hutang piutang untuk tujuan hukum, misalkan pengembangan kasus kematian tidak wajar, dan kepentingan statistik, sensus, daftar pemilih tetap penerima BLT. Nah, kenapa sering kita ribut? Orang sudah meninggal kok dapat BLT, orang sudah meninggal kok dapat undangan nyoblos, orang kita nggak pernah ngurus surat keterangan kematian. Akhirnya di KK masih tercantum namanya. Dan ketika misalkan terjadi perselisihan warisan pun ya tidak bisa kemudian kita mengurusnya karena kita tidak mengurus surat keterangan kematian. Dan surat keterangan kematian harus dibuat dokter. Jadi kalau di tempat kita, kalau misalkan malam hari, maka jenazah juga harus dibawa ke rumah sakit Sanglah. Atau kalau mau sabar besok paginya menghubungi dokter dari puskesmas terdekat. Ini penting, tapi mayoritas kita nggak pada mau ngurus. Bahkan tidak usahlah berurusan dengan rumah sakit gitu. Lalu surat keterangan kematiannya dapat dari mana? Dan jangan kemudian dimandikan dulu, sebab kami pernah ada jamaah mengurus surat keterangan kematian dalam keadaan jenazah sudah dikafani. Maka oleh pihak rumah sakit ya dibongkar lagi, terpaksa dimandikan lagi. Karena pihak rumah sakit tidak mau memberikan surat keterangan kematian dalam keadaan jenazah sudah terpocong. Harus dilihat benar. Jangan-jangan pocongnya isinya tepok pisang. Oh, berarti ini bukan ini. Itu tidak boleh. Nah, ini saran saya jamaah sekalian ya, untuk mengurus surat keterangan kematian yang mayoritas kita tidak memperhatikan hal-hal administratif semacam ini. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Dan hari ini mohon doanya karena kami juga akan memakamkan jenazah COVID nanti sekitar jam 11. Bagi jamaah sekalian yang cukup sehat, kalau ingin bergabung membantu kami, saya persilahkan. Syaratnya sehat saja, ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.